Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kasih identitas murid Kristus. Yesus dalam Injil hari ini telah memberikan hukum yang paling mendasar bagi umat manusia, yaitu hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi, mengasihi Tuhan harus secara total, utuh, tidak setengah-setengah. Mengasihi Tuhan memungkinkan kita mengasihi diri dan sesama, sebab kasih itu berasal dari Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, kita mustahil dapat melakukan tindakan kasih. Sejajar dengan kasih kepada Allah adalah kasih kepada diri dan sesama. Mengasihi diri sendiri di sini bukan berarti egois. Mengasihi diri sendiri berarti menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan, menghormati diri sendiri dan menjaga, memelihara, dan mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kasih adalah identitas kita sebagai murid Kristus. Kasih merupakan kemampuan dasariah manusia. Dalam terang iman akan Yesus, hukum kasih akan menjadi sempurna dan harus dihayati dengan tekad yang sempurna dan mengarah kepada kesempurnaan. Orang yang tidak beriman kepada Yesus, namun menghayati dan melaksanakan ajaran cinta kasih seperti yang dikehendakinya, dipandang sebagai orang yang tidak jauh dari kerajaan Allah. Mereka tidak boleh dipandang lebih rendah dalam mengasihi. Kasih atau cinta memang mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan secara benar. Kasih bukanlah masalah emosi, senang atau simpati belaka. Kasih sejati menuntut pengorbanan yang tulus, bukan karena terpaksa. Dunia saat ini masih haus akan cinta kasih sejati. Saudara terkasih, mengasihi Tuhan itu memerlukan totalitas, yakni dengan melibatkan seluruh diri kita. Mulailah dari hati dan libatkan budi, lalu ajaklah jiwa meresapinya. Kemudian dengan sekuat tenaga bergeraklah untuk mewujudkan kasih itu dalam hidup dengan sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan
Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.